Ayat hari ini adalah Mazmur 3, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang kit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah, tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Setelah aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, yang Kau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah amin. Kita sering mendengar ungkapan, hidup adalah serangkaian penderitaan. Artinya, ada banyak sekali tantangan dan kesulitan yang terbentang di hadapan kita saat kita menjalani hidup. Masalah kesehatan, keuangan, anak-anak, keluarga, ada begitu banyak hal yang dapat membuat kita mengalami kesulitan. Saat saya melakukan kunjungan dan bersekutu dengan para jemaat, kami saling berbagi cerita. Tentu akan lebih indah jika yang kita dengar hanyalah hal-hal yang baik. Namun, kenyataannya, ada banyak hal sulit di hadapan kita. Ada banyak kisah yang menguras air mata, dan tak sedikit pula yang membuat hati terasa sesak saat mendengarnya. Seringkali kita berpikir dan berdoa, Tuhan, mengapa kami harus begitu menderita? Mengapa kami yang hidup sebagai umat-Mu harus mengalami kesulitan seperti ini? Ada begitu banyak situasi yang secara alami membuat kita berdoa, Tuhan, tolong selesaikan masalah ini. Meskipun ada banyak kesulitan dan situasi yang berat, penderitaan yang timbul akibat hubungan antar manusia seringkali menjadi yang paling sulit untuk ditanggung. Saya pernah membaca sebuah survei tentang momen apa yang paling menghinakan bagi seseorang dalam sebuah hubungan. Yang pertama adalah saat keberadaannya diabaikan. Seseorang merasa paling terhina ketika segala usaha, perkataan, dan tindakannya dianggap tidak berarti, diabaikan begitu saja, dan diperlakukan seolah-olah ia tidak ada. Yang kedua adalah saat dikhianati dalam sebuah hubungan yang dilandasi kepercayaan. Ketika kepercayaan, kasih sayang, persahabatan, atau cinta yang telah terjalin lama hancur dalam sekejap karena perhitungan atau keserakahan, pengkhianatan itu bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga mengukir luka dan rasa malu yang mendalam di hati. Dan yang ketiga adalah saat dipermalukan di depan umum. Seseorang merasa sangat terhina ketika aibnya diungkap, ia dijadikan bahan tertawaan, dan martabatnya diinjak-injak di hadapan banyak orang. Bagaimana dengan saudara? Pernahkah Anda mengalami ketiga hal ini dalam hubungan Anda? Pada saat-saat seperti itu, kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Saya adalah orang yang sangat menghargai hubungan antar manusia. Namun, ketika kesalahpahaman muncul dan kepercayaan hancur karenanya, rasanya begitu menyakitkan. Ketika keberadaan saya diabaikan dan saya dipermalukan secara sepihak, terkadang saya diliputi oleh perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kita sering mendengar ungkapan, manusia tidak bisa dipercaya. Walaupun ada benarnya, kalimat itu juga terdengar begitu menyedihkan. Sungguh menyedihkan jika kita tidak bisa saling percaya, padahal kita harus hidup bersama. Situasi dalam firman Tuhan hari ini adalah situasi di mana Daud berada dalam keadaan yang luar biasa sulit. Jika kita melihat subjudul Mazmur ini, tertulis Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Saat itu, Daud sedang mengalami ketiga hal yang paling memalukan bagi manusia yang saya sebutkan tadi. Semuanya sekaligus. Keberadaannya sebagai raja diabaikan. Ia dikhianati oleh Absalom, anak yang begitu ia kasihi. Dan banyak orang menuding serta mencemoohnya di depan umum dengan seruan, raja itu sudah tamat. Betapa memalukan situasi itu bagi seorang raja. Pemberontakan seorang anak terhadap ayahnya adalah sebuah pengkhianatan yang meninggalkan luka lebih dalam dari apapun di dunia ini. Daud sangat mengasihi Absalom. Namun, Absalom justru menggalang pasukan untuk memberontak dan mencoba membunuh ayahnya sendiri. Daud harus segera meninggalkan istana dengan begitu tergesa-gesa. Mungkin ia melarikan diri sambil menangis tanpa sempat memakai sepatunya. Saat ia memandang dirinya yang mengenakan pakaian pelarian, bukan jubah kebesaran raja, dan berada dalam barisan pengungsi, bukan iring-iringan kerajaan, betapa sesak, bingung, dan malunya ia. Ia terusir dari negeri yang ia bangun. Para pejabat yang ia percayai berbalik melawannya. Mereka mulai menudingnya dan berkata, Allah sekarang telah meninggalkan Daud. Artinya, kasih karunia Allah atasnya telah berakhir.
Cemoohan orang-orang menusuk hati Daud. Namun, Daud tidak mengeluh. Ia menyerahkan seluruh situasinya kepada Allah. Daud menggambarkan situasinya seperti ini. Dalam ayat 2, ia berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Di ayat 3, dikatakan bahwa banyak orang mencemoohnya dengan berkata, "Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Dan di ayat 7, ia berkata, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Betapa menakutkannya situasi itu. Situasi yang luar biasa berat kini terbentang di hadapannya. Sebenarnya pada saat itu, bagi siapapun, Daud tampak seolah-olah telah ditinggalkan oleh Allah. Siapapun yang melihat penderitaan Daud yang tak berdaya saat itu, pasti akan berpikir bahwa tangan kasih karunia Allah telah meninggalkannya. Namun, Daud sendiri tidak berpikir demikian. Meskipun situasinya jelas merupakan krisis hidup dan mati, ia tidak melupakan fakta bahwa Allah masih melindunginya. Oleh karena itu, Daud tidak menyerah, putus asa, atau jatuh oleh karena situasi tersebut. Sebaliknya, ia semakin berpegang teguh pada Allah. Lalu ia membuat sebuah pengakuan iman. Inilah pengakuannya, seperti tertulis di ayat 4 dan 5. "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Selah. Amin. Apa yang ia katakan? Ia mengakui Allah sebagai perisaiku. Perisai adalah benteng pertahanan yang melindunginya dari segala arah. Perisai adalah alat terpenting untuk menangkis serangan musuh. Daud tahu bahwa Allah menyertainya untuk melindungi dan menolongnya. Ini adalah pengakuan iman bahwa Allah yang Maha Kuasa sedang menjaganya saat itu juga. Daud yang telah berulang kali mengalami bahwa Allah adalah perisai yang sesungguhnya, yang selalu melindungi, menolong, dan menjaganya, sudah selayaknya membuat pengakuan seperti itu. Karena Daud telah merasakan karya pertolongan dan perlindungan Allah, ia tahu dengan pasti bahwa bahkan dalam situasi ini pun, Allah sedang menolong dan melindunginya. Selanjutnya, ia mengaku, "Engkaulah kemuliaanku." Ini adalah pengakuan bahwa Allah adalah sumber kemuliaannya. Di saat yang memalukan itu, diusir oleh anaknya, situasinya menjadi hina dan menyedihkan. Namun, ia memiliki pemahaman mendasar bahwa situasi yang ia hadapi tidak mendefinisikan dirinya, karena kemuliaan sejatinya datang dari Allah. Dan ia mengaku bahwa Allah mengangkat kepalaku. Kita pun sering menundukkan kepala ketika kehilangan semangat atau merasa lelah. Kita bisa membayangkan postur tubuh yang terkulai. Dalam masyarakat kuno, tindakan mengangkat kepala seseorang berarti memulihkan status dan kehormatannya yang telah terhina. Ini adalah proklamasi iman bahwa Allah akan memulihkan kehormatan, posisi, dan status Daud. Jadi, Daud menyadari semua ini. Meskipun situasinya sulit, berat, dan pahit, ia membuat pengakuan dengan iman bahwa Allah sedang melindunginya, bahwa Allah tetap memberinya kemuliaan, dan bahwa suatu saat nanti Allah akan membuatnya mengangkat kepala kembali serta memulihkannya. Keyakinan Daud ini lahir dari hubungannya yang akrab dengan Allah. Karena itu, ia tidak dikalahkan oleh keadaan. Sebaliknya, ia dapat menghadapi situasi ini dengan iman kepada Allah yang akan memberinya kemenangan. Ia menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menolongnya, maka ia memohon pertolongannya dengan keyakinan penuh bahwa dengan pertolongan Allah, segalanya akan diselesaikan. Di ayat 5, Daud mengatakan bahwa ia berseru kepada Allah. Berseru di sini berbicara tentang doa. Jika kita melihat perjalanan hidup Daud, ia selalu mengatasi setiap krisis dengan berseru kepada Allah. Oleh karena itu, Daud berseru dengan keyakinan penuh akan pertolongan Tuhan. Inilah yang selalu ia lakukan, karena ia tahu bahwa berseru kepada Allah adalah satu-satunya jawaban yang benar. Saudara-saudari, seperti inilah teladan Daud. Di hadapan masalah, ia percaya kepada Allah yang menjadi perisainya, Allah yang memberinya kemuliaan, dan Allah yang memulihkannya. Ia berseru dengan keyakinan akan pertolongannya. Kita harus mengingat gambaran ini dan meneladaninya. Masalah dan kesulitan apa yang sedang Anda hadapi? Pasti ada, bukan? Namun ingatlah, saudara-saudari, Allah kita bukan hanya Allahnya Daud. Dia adalah Allah kita, Allah saya. Jika kita memiliki sikap iman seperti Daud saat menghadapi masalah, kita pun akan menerima pertolongan Allah sama seperti Daud. Dialah Allah yang menjadi perisai di hadapan masalah kita. Allah yang memberikan kemuliaan di tengah kehinaan, dan Allah yang memulihkan kita saat kita terpuruk. Kita hanya perlu percaya kepada Allah dan berseru dengan keyakinan akan pertolongannya.
Allah ingin kita melakukan hal itu. Kiranya kita semua dapat memegang teguh kebenaran ini. Jika kita mengambil sikap iman seperti itu di hadapan masalah, bagaimana Allah akan merespons kita? Ayat 6 mengatakan, sebab Tuhan menopang aku. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan anak-anak yang dikasihinya menderita begitu saja. Dia menopang kita. Lihatlah ayat 8. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Artinya Allah sendiri yang akan menyelesaikan semua masalah itu. Dia tidak berkata, aku akan membuatmu mampu melakukannya. Dia berkata, aku yang akan melakukannya. Tentu, caranya bisa bermacam-macam. Allah akan menggunakan berbagai metode. Namun yang terpenting bukanlah metodenya, melainkan kenyataan bahwa Allah sendirilah yang akan menyelesaikan semuanya. Dan terakhir, di ayat 9 dikatakan, berkatmu atas umatmu. Tuhan tidak hanya menolong dan menyelesaikan masalah, tetapi Dia juga akan memberikan berkat. Saudara-saudari, Daud kehilangan segalanya. Ia kehilangan tahta, kehormatan, orang-orang yang ia kasihi, dan bahkan hati anaknya. Namun, ia tidak kehilangan Allah, dan imannya kepada Allah tidak pernah goyah. Apapun kesulitan Anda, ingatlah ini, pertolongan datangnya daripada Tuhan. Di subuh ini, marilah kita memandang kepada Tuhan yang menopang kita, yang akan menyelesaikan masalah kita, dan yang memberkati kita. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita semua melangkah maju dengan berpegang teguh pada Tuhan.